谁就算输。宝贝儿，你有没有事啊？我陪三叔在天香逛了很久，朋友来了有好久。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch episode keempat. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Masih melanjutkan permainan judi di antara Moshi melawan Li Feng, di mana sekarang skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Li Feng. Moshi dengan sigap berhasil membuka kecurangan yang dilakukan oleh Li Feng pada permainan kali ini, di mana Li Feng menyembunyikan koin di dalam kain bajunya. Moshi pun pada akhirnya memenangkan permainan kelima dan membuat skor menjadi 3-2. Dalam permainan ke-6, Moshi dan Li Feng harus melemparkan pisau tepat pada buah yang diletakkan di atas kepala dari rekan-rekan mereka, dan siapa yang menyangka kalau Moshi mampu melemparkan pisau mengenai buah yang diletakkan di kepala Tang Yuan dengan mata tertutup. Permainan ke-6 pun pada akhirnya dimenangkan oleh Moshi yang membuat skor menjadi imbang 3-3. Kepanikan dan kekecewaan jelas terlihat dari Li Feng dan juga adiknya karena gagal mempertahankan keunggulan mereka. Adik dari Li Feng yang bernama Li Zhen menyarankan agar permainan judi ini diakhiri dengan imbang saja agar tidak ada kerugian yang menimpa masing-masing pihak. Akan tetapi Li Feng lebih memilih melanjutkan permainan sampai akhir karena dia tidak ingin kehilangan muka di hadapan Moshi. Li Feng kemudian membuat taruhan terakhir di permainan ke-7, di mana dia menawarkan taruhan hidup dan mati. Jika dia menang maka Moshi harus mati, dan jika dia kalah maka adiknya Li Zhen akan mati. Waduh, koplak banget nih ya, Li Feng malah adiknya yang dijadikan taruhan hidup dan mati. Meskipun sempat tidak setuju, Li Zhen pada akhirnya tetap memenuhi keinginan dari Li Feng serta mengirimkan pesan kepada keluarga Li melalui burung merpati putih. Dalam permainan ke-7 taruhan hidup dan mati, Moshi dan Li Feng harus menyelesaikan sebuah permainan yang bisa dibilang mirip-mirip dengan permainan Squid Games ya guys ya. Jadi mereka berdua ini harus mengupas sebuah kue berbentuk biskuit dengan sebuah jarum sampai biskuit tersebut membentuk sesuatu. Pada saat Li Feng sedang sibuk menyelesaikan permainan, Moshi malah terlihat bersantai dan seperti sudah mengetahui kalau dia akan memenangkan permainan ke-7 kali ini. Benar saja, tak lama kemudian Li Feng gagal dalam permainan, di mana biskuit yang dia ukir pecah tak beraturan. Pada awalnya Li Feng menolak untuk kalah karena menurutnya Moshi tidak bermain sama sekali, jadi bisa dikatakan kalau Moshi sudah berbuat curang. Akan tetapi ocehan dari Li Feng langsung senyap ketika Xiao Yi memberikan buku catatan miliknya yang berisi peraturan tentang permainan biskuit yang menyebutkan kalau kemenangan dari Moshi sah-sah saja. Beberapa saat kemudian, Moshi, Xiao Yi dan juga Tang Yuan sudah keluar dari dalam pavilion judi dengan membawa sekarung tael emas yang mereka dapatkan dari hasil bermain judi. Satu karung tael emas ini juga memastikan kalau Moshi tidak meneruskan taruhan hidup dan mati dengan Li Feng dan lebih memilih mengambil semua barang taruhan saja.
Tang Yuan di sini langsung meminta Moshi untuk membagi beberapa tile hasil perjudian untuk menutup kerugian yang dia dapatkan ketika kalah dari Li Feng. Tentu saja permintaan dari Tang Yuan mendapat penolakan dari Xiao Yi, sementara di saat yang sama Moshi membisikkan sesuatu kepada Tang Yuan agar dia menuruti apa yang dia katakan pada saat ini. Setelah mendapat bisikan dari Moshi, Tang Yuan lekas bergegas pulang ke kediaman keluarga Tang, dan di saat yang sama Xiao Yi bertanya apa yang sudah dibicarakan Moshi dengan Tang Yuan karena Tang Yuan terlihat buru-buru untuk pulang. Moshi pun menjelaskan kalau Tang Yuan akan menyampaikan kepada keluarganya kalau Li Feng sudah berbuat curang dengan memberi bubuk kecubung di dalam teh yang dia minum hingga menyebabkan Tang Yuan kalah dalam permainan judi. Sementara pada saat Moshi meminum teh, dia sempat menukar gelas tersebut dengan berpura-pura bersin, dan hal tersebutlah yang menyebabkan dia bisa memenangkan taruhan serta tidak terpengaruh dengan bubuk kecubung. Singkat cerita, di kediaman keluarga Li Yuran terlihat marah-marah kepada Li Feng dan juga Li Zhen karena kecerobohan yang mereka berdua sudah lakukan. Terlebih lagi rencana pembunuhan Moshi tidak ada sama sekali dilaporkan oleh Li Feng dan Li Zhen kepada dirinya. Di saat yang sama, Moshi yang sedang melihat-lihat sesuatu di dalam pasar tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pukulan di kepala yang membuatnya langsung pingsan. Ternyata Moshi dijemput langsung oleh Keer dan paman ketiga yang khawatir akan kondisi dari Moshi karena sudah seharian ini dia tidak pulang ke rumah. Moshi sendiri sangat marah kepada Keer dan paman ketiga karena mereka berdua selalu saja menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Moshi yang kecewa pun kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam kereta kuda. Moshi yang terus-terusan menolak untuk masuk kembali ke dalam kereta kuda membuat paman ketiga dan Keer harus turun serta ikut bersama dengan Moshi berjalan di tengah pasar. Baru saja turun, paman ketiga langsung dimarahi oleh seorang warga yang tidak terima karena kursi roda dari paman ketiga menghalangi jalan mereka. Akan tetapi seorang warga ini mendadak meminta maaf ketika mengetahui kalau orang yang sedang berada di hadapannya adalah Jenderal Junyi dari kerajaan Tianxiang. Melihat situasi ini, Moshi lantas meminta sapu tangan dari Keer untuk menutupi wajah dari paman ketiga agar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun di dalam pasar ini. Mereka bertiga kemudian mulai berkeliling di dalam pasar, dan benar saja identitas dari paman ketiga benar-benar tidak diketahui oleh siapapun setelah memakai masker. Ketika sedang berjalan-jalan di dalam pasar, ada sebuah peristiwa di mana ada anak kecil yang hampir tertimpa sebuah lampion. Cukup beruntung dengan kecepatan Moshi dan kekuatan paman ketiga, anak kecil itu berhasil diselamatkan. Hari ini Moshi banyak menghabiskan waktu bersama dengan paman ketiga di dalam pasar dan bisa memahami alasan kenapa paman ketiga sangat tertutup akan dunia luar. Bukan karena takut akan kondisinya yang sudah cacat, melainkan paman ketiga hanya ingin hidup bebas seperti layaknya orang biasa. Paman ketiga juga berkata dia lebih ingin dilupakan daripada dicintai dan diingat-ingat oleh orang-orang. Akan lebih baik jika orang-orang melihat ke masa depan daripada harus terus melihat kepada masa lalu. Singkat cerita, di jalanan kota, patriark keluarga Tang dan juga Tang Yuan yang sedang terburu-buru menunggang kuda bertemu dengan kakek Jun di tengah jalan.
Ternyata Patriark Tang dan juga Tang Yuan hendak menuju ke kediaman keluarga Li untuk melampiaskan kemarahan, di mana karena Tang Yuan sebelumnya sudah diberi bubuk kecubung sebelum bermain judi yang menyebabkan dia rugi besar. Ketika hari sudah sore di kediaman keluarga Jun, kakek Jun sedang berburu ayam untuk dia makan bersama dengan keluarga malam ini. Tiba-tiba saja Patriark Tang dan Tang Yuan datang ke kediaman keluarga Jun karena ingin membicarakan sesuatu. Di sebuah pendopo, kakek Jun dan Patriark Tang saling adu bacot, di mana kakek Jun tidak percaya setelah mendapat informasi dari Patriark Tang kalau cucunya Jun Mosi sudah memenangkan perjudian di Pavilion Jintang. Setahu kakek Jun, Mosi sama sekali tidak pernah menang satu kali pun ketika bermain judi, jadi tentu saja perkataan dari Patriark Tang pasti adalah sebuah kebohongan. Di saat yang sama, di depan kediaman keluarga Jun, Li Yuran dan Li Feng serta Li Zhen berniat mendatangi keluarga Jun untuk menyerahkan uang taruhan serta membuat permintaan maaf. Tentu saja selain menyerahkan harta, kedatangan Li Yuran juga untuk menutupi kecurigaan dari keluarga Jun perihal semua peristiwa yang sudah dialami oleh Mosi beberapa hari ini. Selain itu, Li Yuran juga sangat penasaran kepada Mosi serta ingin melihat langsung Bang MC kita yang bisa hidup kembali dari kematian. Sementara itu, Mosi yang sedang bersantai dengan Keer didatangi oleh Patriark Tang dan juga kakek Jun. Mereka berdua benar-benar melihat satu karung tile emas yang merupakan harta yang dimenangkan oleh Mosi pada saat taruhan dengan Li Feng. Terus terang saja, Patriark Tang marah karena ratusan tile emas tersebut sebelumnya dimiliki oleh Tang Yuan yang sudah kalah dari Li Feng pada saat taruhan. Mengetahui hal ini, tentu saja kakek Jun sangat marah kepada Mosi dan meminta penjelasan kenapa dia bisa memenangkan taruhan di Pavilion Jintang. Karena sudah berkoalisi dengan Tang Yuan, Mosi menjelaskan di hadapan Patriark Tang dan juga kakek Jun kalau Li Feng dan Li Zhen sudah berbuat curang dengan memberinya bubuk kecubung. Jadi tentu saja semua harta yang dia dapatkan bisa saja karena dia sudah terpengaruh bubuk kecubung dan tidak sengaja mendapatkan semua harta tersebut. Selain itu, Mosi juga mengeluarkan kertas kontrak penggadaian istri dari Tang Yuan untuk memberikan bukti tambahan kepada kakek Jun dan juga Patriark Tang. Yang mana hal ini tentu saja membuat Tang Yuan marah karena sebelumnya Mosi tidak memberitahu akan menunjukkan kontrak penggadaian istrinya di hadapan sang ayah. Tiba-tiba saja Li Yuran masuk ke kediaman keluarga Jun sembari membawa satu peti uang dari keluarga Li untuk Jun Mosi. Kedatangan Li Yuran juga sebagai bentuk klarifikasi kepada Patriark Tang dan juga kakek Jun untuk membenarkan kalau Mosi sudah memenangkan taruhan secara adil di Pavilion Jintang. Setelah mendapatkan penjelasan dari Li Yuran, akhirnya Patriark Tang dan juga kakek Jun memahami kalau mereka berdua hanya salah paham saja dan tidak perlu meributkan lagi persoalan ini. Di satu sisi, Mosi menyadari kalau kedatangan dari Li Yuran pasti karena punya sebuah maksud. Dia pun berniat mengantar Li Yuran sampai ke depan pintu gerbang kediaman keluarga Jun. Di saat sedang mengobrol dan basa-basi dengan Li Yuran, Mosi langsung menampar Li Yuran karena di wajah Li Yuran terdapat seekor nyamuk. Terlihat pada awalnya Li Yuran hendak marah karena sudah ditampar, namun karena mengetahui Mosi hanya memukul seekor nyamuk, Li Yuran akhirnya tidak jadi marah kepada Mosi. Tentu saja semua ini Mosi lakukan buat ngerjain Li Yuran yang punya maksud lain dengan kedatangannya ke kediaman keluarga Jun mereka pada hari ini.
Sebelum masuk ke dalam kereta kuda, Lioran memastikan di lain kali dia pasti akan membalaskan dendam kepada Jun Moshi. Dan yap, kepulangan dari Lioran ini juga sekaligus menutup episode keempat kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.